Apa tadi? Iya. Kesimpulannya, Alhamdulillah hari ini selesai sore hari, biasanya malam hari, pagi bahkan, ya. Yang mana kita hanya menghadirkan satu saksi, yaitu ahli pidana. Memang dari semula kita hanya menghadirkan satu ahli, yaitu ahli pidana. Tadinya kita mau menghadirkan saksi juga, yaitu saksi yang lawyer sebenarnya, yang tadinya mau dipakai oleh Mulyana, tapi ternyata ditinggal oleh Mulyana gitu. Nah, yang mana sudah diberikan waktu itu rekening koran yang asli. Nah, maunya mau dibawa di dalam persidangan ini. Tadi saya singgung sedikit ke JPU bahwa kerugiannya 3 bulan itu bukan 27 miliar tapi hanya 6 miliar. wow, Bukan kerugian. Sorry, transaksi yang terjadi. Transaksinya. Maaf. Jadi artinya Mulyana itu menjual koin ke Suryani hanya 6 miliar. Jadi 27 itu tidak ada. Apalagi kemarin 27 itu diantaranya uangnya Haji Nana 13 miliar. Tapi Haji Nana bilang saya tidak nyuruh dia melapor. Jadi 27 itu gabungan uang gitu. Makanya itu bagaimana dia mengeklaim, ya kan? Mengeklaim bahwa dia itu juga ikut melapor katanya. Jadi faktanya tidak. Ya kan? Dan sampai hari ini pelapornya itu hanya 1 orang, yaitu melaporkan Suryani. Sedangkan yang melaporkan 2 orang yang melaporkan AY itu sebenarnya 1 tidak ada, tidak pernah hadir. Yang 1 kemarin ditanya kapasitas dia bukan sebagai pelapor tapi sebagai saksi Mulyana. Berarti kesimpulannya untuk Abdurrahman Yusuf tidak ada pelapor atau tanda kutip tidak ada korban. Makanya dikatakan kalau tidak ada pelapor, tidak ada korban, ya seharusnya persidangan ini tidak lanjut. ya, saya. Seandainya dipisahkan, ya selesai, itu udah nggak ada pelapor. Tapi karena digabung sama Suryani, makanya yang difokuskan ke Suryani. Yang mana pasal demi pasal kita kutip tadi yang dikatakan konsi atau skema itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena faktanya terputus antara bawah sama atas. Jadi tidak ada pengumpulan dana ke atas tidak. Jadi antara bawah itu terputus. Jadi bukan konsi. Kemudian masalah penipuan itu ditarik-tarik masalah iming-iming waktu itu. Karena 42 saksi yang di BAP 43 itu semua mengatakan iming-iming. Ternyata iming-iming itu sudah diatur untuk memplesetkan kata-kata mining menjadi iming-iming. Sehingga masuk ke unsur bujuk rayu. Nah, tapi tadi terbukti bahwa iming-iming itu dikondisikan sebelum ada laporan, sehingga tidak ada unsurnya. Siapa yang mengondisikan laporan itu, Bang, untuk iming-iming jadi? Ya pada waktu itu kan Mulyana sendiri, karena 2 minggu sebelum laporan itu terjadi pertemuan di apartemen Kuningan. Dan di situ dikatakan udah nggak usah khawatir karena BAP-nya juga sudah jadi dan sebagainya. Lah aneh, 2 minggu belum pelaporan BAP sudah jadi, kata Mulyana juga, dia ngakuin waktu itu. Gitu loh, itu. Yang Dari pertanyaan JPU gimana Pak? Tadi seolah-olah mau menggiring ada pertanyaan seolah-olah karena ada COVID satu saksi itu bisa dijadikan 3 kasus. Penegakan hukum itu tidak mengenal COVID. Kenapa pada waktu nangkep nggak ngomong COVID? Betul. Ya kan, penegakan hukum itu sesuai KUHP, sesuai aturan, itu tidak ada hubungan dengan COVID. Karena sudah ada aturan sendiri. Tadinya pada waktu COVID yang masih COVID banget waktu itu kan terjadi pakai online kan. Tapi karena sekarang mungkin sudah reda, terus pada saat itu dihadirkan secara terdakwa. Nggak ada alasan kok. Tapi unsur-unsur yang didakwakan itu, ya kan, 1, masalah penipuan tidak ada karena itu rekayasa iming-iming. Tidak ada kebohongan, tidak ada identitas palsu, tidak ada martabat palsu, unsur dari. Jadi kalau 378 penipuan itu bukan perbuatannya, tapi sebelumnya itu kayak iming-iming, bohong itu maksudnya, tapi tidak. Penggelapan juga tidak kena, karena apa? Mulyana itu dananya pelapor itu masih ada di akun Mulyana, belum
pindah ke Mulyani gitu loh. Suryani. Suryani bukan belum ke Suryani, berarti tidak bisa pakai lapa. Kemudian pasal 105 yang masalah kondi itu ternyata terputus. Kata ahli tidak bisa dikatakan kondi atau skema karena satu sama lain tidak ada hubungan. Bukan yang dan AY dalam hal ini dan teman-teman yang lain itu hanya menyediakan aplikasi. Dan dia sebagai member, dia tidak mengumpulkan uang. Contohnya kalau kita bicara WhatsApp itu aplikasi. Jadi kalau ada orang penipuan di dalam WhatsApp itu, pembuat aplikasi ini nggak bisa disalahkan. Jadi ya, satu. Kemudian 106 tanpa izin ternyata ada izinnya. Karena di Bapepti itu namanya bukan izin, terdaftar. Kemudian ada dari Menko Info melaporkan aplikasinya, kemudian produknya sendiri dipatenkan, di hak cipta, haki, ya kan? Jadi semua perizinan oke. Tetapi kalau pasal itu tetap dikatakan tidak bisa. Karena pasal 106 itu Undang-Undang Nomor 7 2014 itu pengawasan perdagangan tidak diganti dengan Undang-Undang Omnibus Law. Berarti norma itu tidak diatur di dalam dakwaan itu karena sudah berganti undang-undangnya, tidak pas. Nah, yang pasal yang lain yaitu masalah penyebaran. Pasal 28 ayat 1, ya kan? Pada waktu AY ngasih pembelajaran, ngasih edukasi. Kemudian di film orang disebarkan, bukan AY yang menyebarkan. Hubungan terdakwa yang lain juga. Terdakwa yang lain juga. Jadi semua orang di sini itu tidak ada yang bersalah. Gitu loh. Oleh sebab itu, saya lihat kemarin tadi itu pada saat JPU bertanya, dia tidak bertanya substansi karena substansinya sudah nggak ada, sudah kehabisan dia karena sudah kita gali habis, sehingga dia seolah-olah menguji kemampuan akademiknya ahli seorang dokter ini, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu tadi hakim memutuskan bahwa minggu depan itu hakim mau lihat barang bukti yang disita. Yaitu mungkin hari Senin itu semua mobil, mungkin ada 24 mobil kalau nggak salah kira-kira, itu harus ditunjukkan. Selain mobil, minggu depannya lagi, sidang berikutnya lagi, harus dihadirkan dalam persidangan. Termasuk uang? Semuanya. Semuanya ya? Selain mobil. Ya kan? Ya, itu dihadirkan. Karena itu masalahnya di dalam berkas perkara itu seolah-olah sudah dilimpahkan kemari. Jadi kalau terjadi apa-apa kan hakim bertanggung jawab, hakimnya nggak mau. Betul. Iya, iya. Kalau ada Betul. yang hilang apa gimana coba? Nanti Betul. kami juga punya catatan, kita akan cross check. Gitu. Jadi semua aset yang disita dibawa ke pengadilan. Hanya permintaan hakim. Ya kan? Makanya saya bingung kalau menurut kerugiannya di situ cuma 6 miliar gitu loh. Karena kami punya data 3 bulan itu cuma 6 miliar. Tadi PH ada yang bicara yang kemarin itu. menyatakan bahwa yang disita 1 triliun seperempat, 1 T seperempat, kebayang nggak? Iya. Ya kan kerugiannya 6 miliar yang diklaim di dakwaan 27 miliar, tetapi yang disita 1 triliun lebih. Makanya kalau itu dikalikan kali berapa? Ya kan? Satu pertanyaan lagi Bang, ini mengenai keamanan, seberapa rumitnya keamanan sampai tadi terdakwa jangan sampai dibawa ke Mabes Polri untuk melihat barang bukti. Sekarang Gitu. begini, kan kita ini kan mempunyai keamanan. Masalah terdakwa dari terdakwa, keamanan dari kita semua itu kan ada petugasnya. Ya kan? Memang kepolisian dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian harus koordinasi mengamankan. Ya, bukan kewenangan majelis. Kalau sudah bicara di luar persidangan, keamanan itu ada diserahkan ke instansi yang berwenang. Ya kan? Resiko kan? Karena ini sidang sampai terjadi di sini dan terjadi sidang ini, semua yang terlibat ini ya harus bertanggung jawab. Mengerti maksudnya? Ya. Oleh sebab itu hari ini terakhir yaitu saksi ahli pidana setelah pembuktian barang bukti sesuai penetapan hakim minggu lalu, ini penetapan hakim, ya kan? Maka minggu depan pemeriksaan terdakwa. Terus satu lagi Pak,
ini kan ada barang sitaan berupa uang. Ini dari pihak lawyer, dari pihak terdakwa itu nanti kalau sampai hanya tinggal gundukannya aja yang dilihat, tidak dihitung. Gimana itu? Kami tidak mempunyai dugaan negatif. Kami masih berharap itu semua masih ada. Itu aja. Ya. Insya Allah masih ada. Kalau jumlah kita ini berapa banyak? Ya, saya tidak tahu karena menurut saksi kemarin bisa 1 triliun lebih. Ya saya tidak tahu karena itu kan ada harga ya. Kalau benda kan kita harus ada apa istilahnya? Ya harus ditafsir kan. Tapi yang jelas ada kita. Udah, terima kasih Pak. Udah kan? Udah. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.